Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin sedikit dulu diawali dengan pantun. Kota Solo tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memulai diseminasi hari ini. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 01, Ibu Juningsi SPD. Yang terhormat calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Pademangan Barat 01. Yang terhormat Dewan Guru SDN Pademangan Barat 01. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena hari ini kita semua berkumpul di ruang guru dalam acara diseminasi budaya positif SDN Pademangan Barat 01. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat dan keluarganya, dan kita selaku umatnya semoga selalu istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acaranya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Pembacaan doa. 5. Diseminasi aksi nyata. 6. Penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai dulu dengan acara pembukaan. Makan gudeg di tengah sawah, memandang padi nan berlimpah. Supaya acara menjadi berkah, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, kita akan meniti ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Herni MPD. Dipersilakan. Silakan Bapak dan Ibu untuk berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baiklah, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 01 kepada Ibu Juningsi SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
CGP Angkatan 9 yang terdiri dari Bapak Miftahul Nur Hidayah, Ibu Lia Yulia, Bapak Sudiartono, dan Ibu Nurita Rahmawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pademangan Barat 01, yang saya hormati Bapak Ibu Teknik SDN Pademangan Barat 01. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif SDN Pademangan Barat 01 yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para pengikut perjuangannya. Bapak Ibu yang terhormat, saya selaku Kepala SDN Pademangan Barat 01 sangat bersyukur atas berhasilnya CGP Angkatan ke-9 yang telah melewati seleksi, kemudian sekarang sedang menjalani pelatihan. Saya memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada CGP Angkatan ke-9. Sebagai bentuk dukungannya adalah saya memberikan semangat, memberikan dukungan semangat bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Selama ini mungkin Bapak Ibu tidak dibebani dengan begitu banyak tugas yang harus sampai dikerjakan sampai malam, karena kita juga sudah dibebani tugas dengan tugas kita sehari-hari sebagai pendidik. Kemudian kita harus juga melaksanakan mengerjakan administrasi, kemudian pembimbingan dan kegiatan lain yang begitu banyak kita laksanakan di sekolah. Terakhir kita sudah melaksanakan ANBK dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya mengapresiasi ini semua kepada teman-teman yang sudah begitu banyak membantu dari awal hingga berakhirnya pelaksanaan ANBK. Kepada Bapak Ibu guru yang belum mengikuti seleksi CGP, masih dibuka kesempatan untuk mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-11. Diharapkan semuanya menjadi guru penggerak karena begitu banyak benefit yang akan didapatkan, terutama dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait pembelajaran yang tidak biasa, karena pada CGP itu begitu banyak tugas kepemimpinan, kemudian inovasi, kreativitas yang nanti di masa depan akan sangat kita butuhkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan CGP, saya dorong, saya motivasi untuk segera mendaftarkan pada program CGP Angkatan ke-11. Bagi CGP Angkatan ke-9 ini adalah sudah berjalan beberapa bulan. Saya memberikan motivasi yang luar biasa, Jadi Bapak Ibu selama ini sudah melewati berbagai macam tugas yang harus segera dilaksanakan, tugas yang harus segera disetorkan, karena CGP ini betul-betul harus ada disiplin waktu yang ketat, Jadi jangan sampai menunda pekerjaan begitu ada tugas dari PP, kemudian harap segera mengerjakan, tindak lanjut, supaya antara tugas kedinasan dengan tugas CGP itu tidak timpang tindih, Jadi semuanya harus berjalan. Semoga saya doakan semoga Bapak Ibu CGP Angkatan ke-9
dapat melewati ini semua hingga akhir program CGP Angkatan ke-9 dan mendapatkan mendapatkan sertifikat guru penggerak ya, sebagai modal Bapak Ibu dalam action di kelas ya, agar pembelajaran. Kalau sekarang kan kita tugas guru itu adalah bagaimana supaya anak-anak dapat kreatif. Nah, sebelum anak-anaknya kreatif berarti kan gurunya dulu yang harus kreatif. Dan di dalam CGP itu semuanya diberikan, semua materinya itu diberikan, dari kepemimpinan sekolah, kemudian inovasi, kreativitas gitu ya. Jadi saya sangat mendukung program ini, dan dalam diseminasi ini saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung keberhasilan acara ini. Semoga semua mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas motivasi dan dorongannya untuk teman-teman kita yang mengikuti CGP Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, kita meniti acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ustadz Samsul Bahri. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah SDN Bandung Barat 01, yang saya hormati Bapak dan Ibu Waka Bidang Kesiswaan dan Bidang Kurikulum, Dewan Guru, beserta staf karyawan. Marilah sama-sama kita berdoa untuk acara diseminasi SDN Bandung Barat 01 ini. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kepada Bapak Ibu CGP yang sedang melaksanakan tugasnya, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, marilah kita mulai doa ini dengan sama-sama mengawali dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 Allahumma amin. Semoga yang tadi kita bacakan oleh Pak Ustadz diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, inilah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh tim CGP Angkatan 9 dari SDN Pademangan Barat 01. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memaparkan tentang hasil pelatihan saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है एक कल तक चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो
रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Gambar dimulai. Siapa yang paling duluan? Baiklah Bapak Ibu, Silakan. tadi kita sudah menyaksikan diseminasi budaya positif oleh Kira-kira? CGP Angkatan 9. Jalan-jalan sore ke rumah Dani. Tidak lupa izin sama orang tua. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat bisa kita implementasikan, bisa menjadi masukan buat kita ke depannya sebagai guru. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta? Iya, kita minta uang. Lanjut berita. Tebak kedua. Kurang darah. Yang ketiga. Ini bisa dikasih di pembelajaran di kelas, motivasi anak sebelum belajar. Rantai mak. Di kelas 5, kelas 6, kelas 5. Itu yang busuk ranta. Apa? Randut. Rantai. Rantai mak. Yang suka memasak. Ini koki jadi makanan. Rantai makanan. Makanannya belum jadi, mau dibikin dulu. Rantai makanan. Lanjut. Kita akan masuk ke, ayo lanjut ke kita masuk ke materi, yaitu sesi berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang praktik segitiga restitusi. Lanjut. Tujuan diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyampaikan hasil pemahaman dari pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, membagikan penerapan budaya positif segitiga restitusi sebagai praktik baik kepada rekan sejawat dalam satu sekolah. Kemudian memberikan wacana penyelesaian permasalahan murid dengan menerapkan budaya positif segitiga restitusi. Demikian tujuan diseminasi aksi nyata ini. Semoga nanti dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa bagian dari budaya positif. Di antaranya dibagi menjadi 6. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Dilanjutkan terakhir segitiga restitusi. Baik, kita tonton sebelum kita masuk ya apa itu budaya positif. Video berikut ini. Coba Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik video ini, apa yang tertera isi dari video berikut. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर।
चल चल पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले 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 लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो Baik, terima kasih. Saya di sini akan menanggapi itu setelah menonton video tadi, saya menyimpulkan dari video tadi itu bahwa seorang anak itu bisa menggerakkan banyak orang, yaitu dengan sebuah motivasi. Anak tersebut sepertinya terlihat memiliki sebuah motivasi yang sangat kuat, walaupun sendirian dia itu kepingin menggerakkan sebuah benda, kalau nggak salah tadi, atau sebuah mobil, dia mendorong sendirian, tapi akhirnya orang lain yang melihatnya itu tergerak dan ikut membantu. Jadi itu yang saya tangkap, Pak. Terima kasih tepuk aplaus kepada Pak Mitaul yang telah memberikan masukannya atau pemikirannya mengenai video tadi. Ada yang setuju dengan pikiran tadi? Ya, pendapat Pak Taul hebat, mantap Pak. 100%, betul ya. Jadi kita sebagai manusia, apalagi itu oleh anak kecil ya, anak kecil aja udah tergerak hatinya, tergerak untuk menggerakkan ya, menggerakkan orang lain untuk berbuat kebaikan, budaya positif ya, siapapun. Jadi yang menggerakkan itu bukan hanya orang tua, anak kecil juga bisa kalau ada niat, kalau ada kemauan. Siapapun kalau tidak ada kemauan, tidak ada niat, tidak akan bisa tergerak, menggerakkan ya. Itu tujuan dari video tadi adalah kita siap tergerak, bergerak dan menggerakkan siapapun di sekitar kita supaya sama-sama maju. Ya. Jadi untuk budaya positif itu ada yaitu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya. Sebelum masuk ke budaya positif itu kita mengacu pada dasar dari budaya positif itu diambil, yaitu dasarnya dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran juga merupakan bagian dari pendidikan ya. Jadi orang itu bisa mengajar tapi belum tentu bisa mendidik, karena itu pengajaran bagian dari pendidikan ya. Kemudian pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat.
Lanjut, jadi kita sebagai pendidik itu harus mampu melayani, membimbing, memotivasi, dan memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian filosofi mikir Ki Hajar Dewantara yaitu guru sebagai petani, yaitu melindungi, mendidik, ya. Kemudian memberikan arahan supaya anak itu kelak bisa berhasil seperti petani yang menuai padi di akhir dari pekerjaannya, ya. Lanjut. Kemudian ada modul 2, 1.2, nilai-nilai guru penggerak. Di sini nilai-nilai guru penggerak ada berpihak pada murid, ada reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Kemudian peran guru penggerak ada pemimpin pembelajaran, komunitas praktis, coach bagi guru, kolaborasi antar guru, student agency. Lanjut. Pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sini visi guru penggerak harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya coba yaitu visi saya sebagai guru penggerak yaitu kemarin saya tulis yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, inovatif sesuai profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 visi guru penggerak perubahan paradigma. Nah, di sini kita akan belajar yaitu diantaranya tentang disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini, ya? Mungkin nanti kalian, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya dari paparan yang ada di depan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak karena selama ini kita peraturannya emang mengacu pada hukuman, ya. Aturan disiplin ini dalam arti belajar. Jadi disiplin itu tidak harus berhubungan dengan hukuman, ya. Jadi disiplin itu bisa dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi nanti hukuman itu berubah menjadi pembelajaran kepada anak untuk menemukan solusinya sendiri. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, diantaranya adalah sifat-sifat manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku pembuat memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai ini tertera dalam proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk mencapai kedisiplinan dengan cara belajar yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dapat dimulai dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, kita akan membagikan kertas untuk siswa dapat menuliskan kira-kira keinginan kelas kita atau kelas anak-anak itu mau dibuat seperti apa kelasnya, supaya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman di kelas, supaya tidak ada lagi kelas itu jadi tidak nyaman. Yang mungkin anaknya suka bercanda, tulis. Yang suka digangguin, tulis. Yang suka
dikata-katain orang tuanya, tulis. Nanti akan menjadi kesepakatan harusnya seperti apa ketika ada anak-anak yang seperti itu ya. Kemudian guru membimbing ya di depan untuk memberikan arahan-arahan ya, apa aja yang harus ditulis anak supaya kelas menjadi nyaman. Kemudian setelah selesai anak menulis, kemudian ditempelkan di depan. Setelah ditempelkan ke depan ya, setiap anak nanti akan meriksa ya apakah sudah benar ya tempelannya sesuai dengan budaya positif yang akan kita bangun ya di kelas. Di sini ada yaitu indikator yang harus ditempel anak, yaitu ada disiplin sikap, disiplin tata cara berbicara, ada disiplin untuk ya berbicara, kemudian disiplin untuk sikap ya, sikap disiplin untuk berbicara, kemudian disiplin untuk waktu ya, disiplin waktu, sikap, dan disiplin tata cara berbicara ya. Ini nanti difokuskan, sudah difokuskan 3 itu. Kemudian apa saja yang ditulis siswa kita tulis dalam kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelasnya di sini. Setelah ditulis kesepakatan kelas, kemudian dikerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas terdiri dari 3. Ya lanjut. Apa aja isinya? Nah di sini kemarin saya sudah membuat yaitu kesepakatan kelas 5B. Di sini jangan berbicara jorok atau kasar karena masih ada anak yang berbicara jorok. Tidak mengejek nama orang tua, tidak ribut mengganggu teman di kelas, tidak mencontek, tidak saling mengejek teman, pikir tepat waktu, tidak buka-buka buku anak lain, tidak lari-lari di kelas atau halaman sekolah, tidak boleh membuli, harus melaksanakan pikir kelas, berpakaian seragam, tidak boleh coret-coretan tangan, tidak boleh pinjam-pinjam alat tulis, tidak bermain di dalam kelas saat istirahat, jangan mengerjakan PR di kelas. Dari 15 ini saya kerucutkan menjadi 3 disiplin atau keyakinan kelas. Setelah kita tahu ini, anak-anak juga akan paham nanti, oh ini maksudnya disiplin waktu ya. Berarti kalau tidak mengerjakan tiket kelas, berarti anak tidak disiplin waktu, datangnya terlambat. Kemudian berbicara jorok, berarti harusnya anak-anak bisa disiplin berbicara, tata cara berbicaranya harus diperbaiki ya, melanggar aturan kelas atau keyakinan kelas dan lain-lainnya. Lanjut. Eksplorasi konsep, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini ada motivasi eksternal. Jadi tadi kira-kira Bapak dan Ibu udah paham belum ya dari tadi paparan tadi ya? Ya coba Pak Metol. Ya, di sini saya mencoba menjawab yaitu untuk motivasi yang eksternal dan internal. Jadi seseorang itu memiliki semangat atau niat berubah itu ada 2 macam. Yang pertama itu dari dalam dirinya sendiri atau kesadaran gitu. Dia memang kepingin berubah, kepingin melakukan sesuatu karena kemauannya sendiri. Sedangkan untuk yang eksternal yaitu karena ada ajakan atau ada semangat yang dari luar yang membuat seseorang itu menjadi berubah. Jadi dengan bahasa lainnya itu eksternal yaitu motivasi dari luar, sedangkan internal yaitu motivasi dari diri sendiri. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Itu aplausnya ke Bapak Tahul ya, sangat baik jawabnya. Ya, jadi segala sesuatunya itu bisa dilihat dari perbuatannya ya atau tingkah lakunya. Kalau eksternal bisa dari luar ya. Kalau internal yang dari dalam ya. Itu intinya itu aja. Motivasi pada diri manusia.
Menurut Ki Hajar Dewantara, marga itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri atau bertanggung jawab. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman dan konsekuensinya. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi suatu harus terjadi. Maksudnya di sini adalah suatu yang menyakitkan. Jadi hukuman itu akan membuat kita merasa tidak enak, tidak nyaman, atau tersakiti, ya. Kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi atau harus kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Anak, ya untuk konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah ini kalau hukuman, kadang kita melihat dari kejadian-kejadian ya, guru itu diancam ya pakai golok ya, anak SMA ya masuk ke dalam kelas diancam karena gara-gara gurunya tidak boleh memperbolehkan anak itu ikut ulangan karena sesuatu hal ya, karena dia melanggar aturan. Tapi anaknya nggak terima. Anak SMA digituin, dia pulang ke sekolah lagi bawa senjata yang ngancam gurunya. Jadi ada suatu kebencian atau suatu yang menyakitkan sehingga anak berbuat seperti itu hukumannya. Dari konsekuensi tidak, ya konsekuensi biasanya sudah kesepakatan bersama. Kalau kamu melakukan ini, nanti kamu harus begini. Dan ini kan sudah kesepakatan bersama. Jadi lebih enak guru tidak merasa bersalah karena disepakati bersama-sama. Kemudian apa itu restitusi? Ya setelah kita melihat hukuman, kita masuk restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini anak itu nanti ketika bermasalah, dia akan kembali ke komunitasnya ataupun ke kelas dengan rasa gembira, tidak merasa sakit hati atau sedih. Ya karena sudah merupakan kesepakatan bersama, hukumannya sudah konsekuensinya juga merupakan hasil dari pemikiran anak tersebut. Ciri-ciri restitusi di sini bukan untuk menambah kesalahan atau menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, segitiga restitusi. Lanjut. Di sini segitiga restitusi terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal atau merasa bersalah menjadi positif atau menyadari kesalahannya.
atau termotivasi sehingga dia berpikir positif, tidak tertekan lagi. Contohnya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic ataupun power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Guru berkata, contohnya ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu, dan lain-lain. Validasi ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama di dalam kelas, yang kesepakatan itu merupakan hasil dari catatan anak-anak yang telah disepakati bersama. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, ya, setelah kita melakukan pembuatan restitusi kelas. Nanti kalau ketika anak menghadapi masalah, kita kembalikan lagi kemarin keyakinan kita seperti apa gitu. Lanjut. Untuk lebih pahamnya, Bapak dan Ibu tolong perhatikan video di depan. Apa perbedaan dari kelima kontrol guru tersebut? 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi. Lain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kanaya. Selamat pagi Pak. Bapak lihat tadi di dalam kelas kamu morong gelisah, kayak kurang semangat hari ini. Iya Pak, maaf tadi saya datang terlambat dan tidak mengerjakan tugas piket kelas. Tidak mengerjakan piket kelas, tidak apa-apa Kanaya. Kemarin teman kamu hari Jumat juga ada yang tidak mengerjakan piket kelas. Iya Pak, tapi saya takut Pak. Tidak apa-apa, kamu tidak mengerjakan piket kelas, tapi kamu melakukan kesalahan. Kira-kira kesalahan kamu itu alasannya apa Kanaya? Iya Pak, saya tidak melakukan tugas piket kelas dan kami sedangkan saya datang 2 menit sebelum bel berbunyi sehingga tidak dapat
Tapi kamu terlambat nggak karena ya? Tidak terlambat, bagus. Karena ya hari ini kamu telah melakukan kebaikan, yaitu datang tidak terlambat. Tapi kamu tidak mengerjakan tugas-tugas kelas, kamu melanggar dan membuat suatu kesalahan. Kira-kira melanggar keyakinan kelas nggak? Keyakinan kelas apa karena yang kira-kira melanggar? Tidak disiplin waktu dan tidak disiplin. Baik, kalau kamu tahu bahwa disiplin waktu itu melanggar aturan kelas, kira-kira ke depan apa yang akan kamu lakukan? Mengerjakan tugas-tugas kelas dan kamu tadi sehingga tidak mengerjakan tugas-tugas kelas. Baik, kalau kamu sudah bisa memperbaiki kesalahan kamu, ke depannya kamu pengen jadi anak yang seperti apa kan ya? Saya akan menjadi anak yang disiplin waktu. Disiplin waktu ya. Baik, sekarang kamu sudah paham ya tentang disiplin waktu dan setelah memperbaikinya. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas dan itu belajar kembali. Oke, Pak, baik. Terima kasih atas pengertian. Ya, kamu tahu nggak kita bicara di sini? Tadi Bapak lihat kamu sibuk di dalam kelas. Tugas sudah mengerjakan PR matematika. Tidak mengerjakan PR soal matematik tidak apa-apa, tapi teman kamu kemarin hari Jumat juga ada yang tidak mengerjakan soal matematik. Kalau tidak mengerjakan soal matematik itu satu kesalahan, kira-kira apa alasan kamu? Kemarin saya kasih matematika sehingga saya lupa mengerjakan PR. Oh, ada saudara kamu datang ke sini. Berarti walaupun itu kamu tidak datang terlambat kan? Nah, bagus, kalau kamu tidak datang terlambat, kamu sudah melakukan kebaikan. Tapi kamu ada kesalahan tadi tidak mengerjakan tugas PR matematik. Berarti kamu ada yang melanggar keyakinan kelas nggak? Iya, Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana tuh coba? Tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR. Oh, tidak mengerjakan PR berarti bagian dari tidak bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu penting nggak sih? Penting ya. Berarti kalau penting, kira-kira ke depannya apa yang kamu lakukan? Bagus, kalau kamu sudah tahu bertanggung jawab itu penting, disiplin. Kira-kira ke depannya kamu pengen jadi anak seperti apa ya? Saya akan menjadi anak yang lebih bertanggung jawab dan lebih mendapatkan tugas PR. Bagus, kalau kamu sudah paham, kamu nanti boleh ke kelas dan itu pelajaran terbaru. Baik, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling baik, Bu? Yang terakhir, yang pertama penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Manajer ya, posisi manajer ya, karena dia akan berikan anak itu yaitu bisa menemukan masalahnya sendiri, melakukan penguatan kepada anak yang tadinya bersalah menjadi merasa tenang ya, siap menghadapi masalah tersebut dengan memberikan ataupun mencari solusinya sendiri. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada nanti kita tutup ya bersama-sama. Jangan lupa ya. Sekali lagi, Badan Barat 01 hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan diseminasi budaya positif oleh tim CGP Angkatan 9. Jalan-jalan sore ke rumah Dani. Tidak lupa izin sama orang tua. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat bisa kita implementasikan, bisa menjadi
menjadi masukan buat kita ke depannya sebagai guru. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Kelvaro, siswa dari SDN Pademangan Barat 01. Saya sangat gembira dan senang setelah mendapat penjelasan dari Pak Sudi. Walau saya tidak mengerjakan PR, saya tidak mendapatkan hukuman dan mendapatkan solusi masalah saya. Terima kasih Pak Sudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Priscilla dari SDN Pademangan Barat 01. Saya sangat senang belajar dengan Pak Sudi. Dalam pembelajaran menggunakan kegiatan media interaktif sangat menyenangkan bagi kami dan memudahkan saya dalam belajar. Terima kasih Pak Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfil Abran Akori, siswa dari SDN Pademangan Barat 01. Saya sangat senang belajar dengan Pak Sudartono. Pembelajaran menggunakan media interaktif sangat menarik, menyenangkan, dan memudahkan saya dalam belajar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kami bertemu dengan Pak Sudi, yang mana beliau adalah guru CGP yang ada di SDN Pademangan Barat 01. Perkenalkan, saya guru SD Pademangan Barat 01, yang mana hari ini akan memberikan masukan atau mengomentari tentang pembelajaran kreatif dan inovatif yang disampaikan oleh rekan kami, yaitu Pak Sudi. Setelah saya simak dan saya pelajari dan saya terima pembelajaran yang disampaikan oleh beliau, ini benar-benar sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi anak-anak umumnya. Selain itu, kami berterima kasih kepada Pak Sudi yang telah berbagi ilmu, ya, mengketuk tularkan ilmunya dari pembelajaran CGP ini kepada kami, yang mana pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi kami, wabil khusus pembelajaran kreatif dan inovatif, yang mana sekarang ini di dalam pembelajaran kreatif dan inovatif ini kita bisa mempelajari aplikasi Workwall, ada juga aplikasi Quizizz, dan ada juga aplikasi Game Live. Nah, pembelajaran ini tentunya pembelajaran yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan, serta menarik minat anak untuk semangat belajar, karena tidak monoton seperti belajar-belajar biasanya. Kalau menggunakan aplikasi ini, insya Allah anak-anak akan lebih semangat, lebih baik dan lebih bermanfaat, sehingga karena termotivasi dengan adanya Workwall, Quizizz, dan Game Live ini, karena anak langsung melihat, mendengar, dan memang melakukan. Terima kasih Pak Sudi yang telah memberikan pengalamannya, ilmunya kepada kami dan kepada siswa-siswi, yang tentunya sangat bermanfaat banget untuk
pembelajaran di era sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Sekali lagi tetaplah semangat agar nanti dapat ilmu baru bisa diketuk tularkan lagi kepada kami dan siswa-siswi yang ada di SDN Pademangan Barat 01. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.